Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar diberi kemudahan dan kelancaran. Oke? Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat 1. Menyebutkan kata kunci sesuai judul bacaan. 2. Menyebutkan perkiraan informasi berdasarkan kata kunci bacaan. 3. Menjelaskan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Anak-anakku, apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo cari tahu melalui gambar poster yang ada dalam pembelajaran ini. Anak-anakku, tahukah kalian, poster adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi tertentu. Poster biasanya ditempel pada dinding bangunan. Nah, sekarang ayo kita mengamati. Perhatikan gambar poster berikut ya. Nah, setelah kalian mengamati, pernahkah kamu melihat gambar yang serupa dengan gambar yang tadi? Di manakah kamu melihat gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan poster. Tahukah kalian, poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Poster umumnya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya. Apabila informasi atau gambar pada poster mudah dipahami oleh pembaca, maka poster tersebut dapat dikatakan baik dan informatif. Poster banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis. Contohnya, di rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor, atau pusat-pusat perbelanjaan. Poster pada gambar tadi memberikan informasi kepada kita tentang pubertas pada anak laki-laki. Selain itu, poster tersebut juga memberikan informasi tentang cara menyikapi pubertas. Pubertas terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Sekarang perhatikan poster ini kembali. Untuk membuat poster terdapat berbagai unsur yang harus diperhatikan. Berikut unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster. Yang pertama adalah judul. Judul poster harus singkat, padat, dan jelas. Judul poster juga harus mencakup keseluruhan isi poster. Selain itu, perhatikan juga ukuran huruf yang digunakan dalam membuat poster. Judul poster sebaiknya dapat terbaca dan jarak sekitar 2 meter. Contoh judul poster yang dapat dibuat adalah cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Nah, kalau contoh judul poster di samping adalah tips sukses pubertas. Kemudian unsur yang harus ada di poster yang kedua yaitu informasi atau isi. Isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Isi poster sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien. Ukuran huruf yang digunakan dalam isi poster juga harus diperhatikan. Isi poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 1 meter. Contoh isi poster yang dapat dibuat berdasarkan judul di atas yaitu pengertian pubertas, ciri kelamin sekunder pada pubertas, dan cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Selanjutnya, unsur yang ketiga adalah gambar. Gambar membuat poster menjadi lebih menarik. Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster. Carilah atau buatlah gambar yang sesuai dengan judul poster. Hal tersebut bertujuan agar gambar poster sesuai dan dapat memperjelas isi poster. Kemudian unsur yang keempat adalah sumber atau daftar pustaka. Informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari buku atau internet. Pada bagian sumber atau daftar pustaka ini, cantumkanlah sumber-sumber pustaka dari isi dan gambar yang digunakan dalam poster.
Contoh, penulisan daftar pustaka dari buku dengan satu orang penulis sebagai berikut. Nama penulis, titik, tahun, titik, nama buku, titik dengan digaris miring, kemudian kota penerbit, titik 2, nama penerbit, titik. Nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu, lalu diikuti tanda koma dan nama depan penulis. Judul buku ditulis miring atau italik. Baik anak-anakku, sekarang kita baca teks berikut ini ya. Jadi aktivis peduli lingkungan. Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Peduli dengan lingkungan biasa dilakukan siapa saja, tidak terkecuali anak-anak, seperti yang dilakukan Flavian Abesam, bocah 11 tahun di Abu Dhabi yang telah mengumpulkan lebih dari 650 kg koran bekas dan 60 telepon genggam tak terpakai untuk didaur ulang. Kita semua harus melakukan apa yang kita bisa untuk menjaga lingkungan. Sebuah perbuatan kecil bisa berdampak besar, ujar bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar itu. Apa yang dilakukan Sam itu sebagai bagian dari gerakan daur ulang yang diprakarsai kelompok lingkungan Emirat atau EEG dalam kampanye Recycle, Reforest, Repeat. Sam yang tercatat sebagai siswa di sekolah dasar Al-Wattaba di Abu Dhabi memulai keikutsertaan dalam gerakan itu dengan menyumbang 450 kg koran bekas. Kemudian kembali lagi dengan 200 kg koran bekas lainnya. Sam dikutip dari Gul News mulai tertarik pada gerakan lingkungan di usia 6 tahun saat dirinya mengikuti kegiatan serupa di sekolah. Setelahnya, Sam memulai kerap mengikuti kampanye lingkungan seperti mengumpulkan kertas dan kaleng bekas, serta penghijauan. Sam bahkan mendatangi sejumlah toko elektronik untuk mengumpulkan telepon genggam tak terpakai. Aku pernah membaca tentang telepon genggam bekas yang harus dibuang secara khusus karena mengandung racun, ujarnya. Baik, setelah kalian membaca teks tadi, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa judul bacaan di atas? Judulnya, Jadi Aktivis Peduli Lingkungan. Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Selanjutnya nomor 2, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Yaitu aktivis lingkungan. Nomor 3, apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Yaitu Flavian Abesam merupakan anak yang peduli terhadap lingkungan. Ia mengumpulkan dan mendaur ulang lebih dari 650 kg koran dan 60 telepon genggam tak terpakai. Sejak usia 6 tahun, ia tertarik pada gerakan lingkungan. Ia kemudian sering mengikuti kampanye lingkungan. Nomor 4, apakah isi bacaan dalam teks sama dengan isi informasi sesuai kata kunci berdasarkan pikiranmu? Ya, jawabannya sama. Anak-anakku, untuk kali ini pembelajarannya sampai di sini dulu ya. Semoga kalian jelas dan paham. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.